teman-teman semuanya. Di sini saya Salina, NRP 5213-1073 akan menceritakan mengenai audit. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu, yuk kita kenali audit lebih dalam. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan audit TI. Jadi, yang kita bahas adalah apa itu audit TI, kemudian mengapa kita membutuhkan suatu audit TI, siapa yang melakukan audit, apa yang dilakukan oleh auditor, kemudian output apa sih yang dihasilkan. Nah, pertama kita beranjak pada apa itu audit TI. Audit TI adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencari ketidakpatutan terhadap proses yang sudah dikerjakan oleh organisasi atau perusahaan terkait penggunaan teknologi informasinya. Nah, audit TI di sini bertujuan untuk mengetahui apakah proses yang dikerjakan itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Kemudian, mengapa kita membutuhkan suatu audit TI? Audit TI berfungsi untuk mencegah adanya resiko dan terjadinya suatu permasalahan. Nah, permasalahan yang bisa disebabkan jika tidak melakukan audit TI adalah data bisa hilang atau terjadi kehilangan data, kemudian bisa terjadi kebocoran data, kemudian bisa dilakukan penyalahgunaan komputer oleh staf dari organisasi. Kemudian, siapa sih yang melakukan audit? Yang melakukan audit dibagi menjadi dua. Ada auditor sebagai pihak yang melakukan audit, dan auditee atau pihak yang dilakukan audit. Jadi, auditor di sini akan mengaudit suatu pihak yang disebut sebagai auditee. Nah, auditor dibagi menjadi dua. Ada auditor internal dan ada auditor eksternal. Auditor internal dilakukan atas nama perusahaan sendiri, biasanya untuk mereview manajemen atau tujuan internal dari perusahaan. Kemudian untuk auditor eksternal dibagi menjadi dua, ada second party audit dan third party audit. Second party audit dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Tetapi untuk third party audit dilakukan oleh pihak independen dari luar perusahaan. Contohnya ketika kita melakukan sertifikasi ISO. Kemudian di sini ada auditee. Nah, siapa sih auditee ini? Auditee adalah pihak yang diaudit. Pihak yang diaudit ini terdiri atas beberapa orang atau pihak. Contohnya seperti manajemen. Kemudian ada IT spesialis, kemudian ada IT manager, dan ada user. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang auditor TI, apa sih yang dilakukan auditor TI untuk melakukan audit? Jadi yang pertama itu, mereka melakukan persiapan. Nah, setelah persiapan audit dilakukan, mereka akan melakukan review terhadap dokumen. Jadi review pada dokumen ini, mereka akan meninjau dokumen-dokumen yang bisa digunakan untuk mempelajari kondisi dari organisasi. Kemudian, auditor akan melakukan audit, yaitu on-site audit. Jadi melakukan audit secara langsung. Setelah audit dilakukan, selanjutnya auditor akan melakukan pembuatan laporan terkait hasil audit yang diterima tersebut. Bagaimana hasil audit yang berhasil ditemukan? Apakah ada penemuan-penemuan ketidakpatutan dari proses kinerja dari organisasi? Kemudian akan dilakukan follow up audit, atau di mana penyusunan rekomendasi terhadap hasil yang diperoleh dari audit. Apa sih output yang dihasilkan oleh auditor ini? Nah, auditor TI itu akan menghasilkan yang namanya dokumen laporan. Apa saja yang berada pada dokumen laporan? Yang pertama akan ditentukan ruang lingkup dari audit. Jadi audit itu akan ditentukan ruang lingkupnya. Kemudian metodologinya, bagaimana dia melakukan audit. Kemudian temuan-temuannya. Jadi temuan apa saja yang berhasil diperoleh dari proses audit. Kemudian ketidaksesuaian dari organisasi itu apa, kemudian kesimpulan yang dihasilkan dari audit itu apa. Nah, setelah kita belajar mengenai audit dan mengenal lebih dalam tentang audit, diharapkan kita bisa lebih memahami tentang apa itu audit dan siapa yang berhak untuk melakukan audit. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.